Berikutnya itu adalah, saya dulu pernah sempat buat edukasi. Kebanyakan begadang nanti kamu stroke. Udah nggak percaya netizen. Dianggapnya buat lucu-lucuan. Menurut Prof. Rizaldi dari pengalaman praktek dan nulis paper sampai area ikut conference dan simposium di bidang itu, apakah ada kaitan yang erat antara pola tidur berantakan, begadang dengan peningkatan resiko stroke? Ada beberapa paper yang sleep deprivation ya. Jadi orang kurang tidur itu memang tidak terlalu baik buat otak, termasuk meningkatkan risiko stroke. Jadi benar. Jadi kalau kita, apalagi kalau begadangnya kan ditemenin yang lain-lain ya. Betul. Biasanya begadang ditemenin rokok, ditemenin kopi. Kopi. Kopi sendiri tidak terbukti sebagai faktor risiko. Jadi penelitiannya mengatakan yang meningkatkan risiko tuh orang yang minum kopi sambil ngerokok. Nah, rokoknya yang jahat. Kalau minum kopinya saja tanpa macam-macam ya, kopi hitam biasa, itu tanpa gula ya? tanpa gula, tanpa creamer, tanpa macam-macam, itu sebenarnya malah mengurangi risiko pikun. Jadi penelitiannya itu kalau orang minum kopi dia berisiko lebih rendah untuk pikun kalau hanya murni kopi saja. Oh ya? Ya. Itu papernya ada yang mengurangi resiko Ada, pikun? karena kafein ya. Kafein itu kan merangsang dopamin. Ya. Makanya kita senang kan. Profesor yang ngomong, mau cepat ente. Nah, sebenarnya yang mau saya tanya, kenapa kok begadang dan pola tidur itu sangat beresiko bagi tubuh? Gimana solusinya bagi orang yang sering netizen tanya shift malam, Prof? Iya, sebenarnya tubuh kita itu kan punya alarm ya. Ketika kita memang harusnya istirahat, memang kita harus diistirahatkan. Kenapa? Itu bagian dari tubuh kita untuk meregenerasi. Sel itu bisa terbentuk dan sebagainya. Nah, sehingga ketika orang itu pola tidurnya tidak baik, dia tidak pernah mencapai tidur dalam, maka itu menjadi sesuatu yang buruk. Bagaimana kalau orang itu harus misalnya karena sesuatu dan lain hal dia memang tidurnya terbalik? Ya berarti pada waktu dia punya kesempatan untuk istirahat, ya dia harus istirahat dalam porsi yang cukup dan harus dalam. Artinya tidurnya itu benar-benar bisa deep sleep. Itu yang baik sih. Dari mana, kalau dari kategori neuro, dari mana kita tahu bahwa kita tuh kualitas tidurnya proper, Prof? Atau ada indikator penilaian kalau dari Dokter Saraf? Tidak ada indikator yang khusus karena kan itu biasanya harus diukur ya. Kita ada tidur REM, non-REM, dan itu harus ada alatnya. Tapi pada prinsipnya begini, ketika kita bangun, lalu kita itu merasa segar, kita tidak mudah jatuh tertidur. Jadi nggak bagus itu kalau kita lagi gini, gitu ya, lagi aktivitas, nyopir, kita jatuh tertidur. Itu berarti tidur malam kita tidak berkualitas. Ya. Malah itu plot twist ya. Jadi pelor, nempel molor. Daytime sleepiness katanya. Ya. Daytime. Jadi orang itu tidurnya tidak berkualitas kalau dia pada waktu bangun, dia tidak merasa segar. Karena jam tidur itu berbeda-beda. Ada orang yang memang short sleeper. Dia 3 jam, 4 jam gitu dia bisa aktivitas dengan sangat baik. Tapi Justin itu. Nah, itu dia hanya 3 jam, 4 jam. Tapi mungkin 3 jam, 4 jam itu dia mencapai tidur yang dalam dan ini. Jadi ada juga yang mungkin merasa 5 jam, 6 jam kurang kan. Itu beda-beda.